welcome back. Jadi di video kali ini nih aku mau sharing ke kalian perbedaan minuman fiber yang pernah aku konsumsi, yaitu Slim Tea dan juga Liomi. Kan dari kalian tuh banyak banget yang nanyain ke aku bedanya tuh apa dan juga mending beli yang mana sih. Jadi udah deh aku bikin video ini biar kalian nih yang galau-galau bisa nentuin nantinya mau beli Slim Tea atau Liomi. Dan nanti juga aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang paling sering banget kalian tanyain kayak efek samping dan lain-lain. Tapi ini sebelum masuk lebih detail lagi mengenai perbedaan kedua minuman fiber ini, aku mau bilang ke kalian, overall aku cocok sama kedua brand ini. Kedua brand ini tuh udah aku coba dan udah approve bekerja untuk detox dan juga mengatasi perut buncit. Jadi sebenarnya ya kalian mau beli yang mana aja tuh aku jamin gak akan zonk guys. Cuma memang ada beberapa perbedaan nih yang harus kalian jadikan pertimbangan sebelum mutusin beli Slim Tea atau Liomi. Oke, sekarang aku bakalan bahas lebih dalam lagi mengenai perbedaan kedua minuman fiber ini, so let's start! Oke, pertama dari segi packagingnya, untuk Slim Tea nih, pas pertama kali lihat aku nggak ngerasa kayak wow gimana gitu, karena kalian bisa lihat ya, packaging dus dan juga sasetnya itu kayak biasa aja, kayak packaging standar gitu loh. Dan begitu kita lihat packagingnya, kita udah tahu gitu kayak, oh ini brand lokal. Sedangkan untuk Liomi, menurut aku packagingnya eye-catching banget, desainnya kalian bisa lihat dari dus, saset, dan juga pemilihan warnanya, ini tuh lebih menarik dan lebih modern. Dan kalau dilihat sekilas ya, produk Liomi ini tuh kayak produk Jepang, karena di depan sasetnya itu ada tulisan kanji Jepangnya gitu loh. Padahal si Liomi ini adalah produk lokal. Jadi menurut aku kalau dari segi packaging Liomi jauh lebih unggul. Lanjut kedua dari segi rasanya, untuk Slim Tea dia rasanya itu blackcurrant, jadi komposisinya lebih banyak ke arah berry-berryan. Sedangkan untuk Liomi dia rasanya itu kayak pink lemonade, komposisinya ada lemon dan juga raspberry. Kalau dari segi rasa nih, si Liomi ini jauh lebih enak daripada Slim Tea. Mungkin ini karena ada komposisi lemonnya ya di Liomi, jadi tuh kerasa lebih seger dan juga lebih enak aja gitu. Tapi ini sebenarnya si Slim Tea juga rasanya enak guys, kayak rasa blackcurrant gitu. Cuma kalau emang harus dibandingkan dengan Liomi nih ya, jujur aja Liomi jauh lebih enak. Ketiga dari segi tekstur minuman, untuk Slim Tea ini menurut aku dia lebih thick dan juga tekstur biji-bijiannya itu lebih kerasa ketika diminum gitu. Biji-bijiannya itu kayak rasanya kayak gini nih guys. Kalau misalnya kalian makan strawberry nih ya, kalian pasti kan kerasa tuh kayak ada butiran-butiran kecilnya itu. Nah kayak gitulah kira-kira sensasinya guys. Sedangkan untuk Liomi dia teksturnya nggak terlalu thick dan juga tekstur biji-bijiannya nggak terlalu kasar kayak si Slim Tea. Jadi kalau misalnya kalian kurang suka nih sama sensasi biji-bijian kayak gitu, mungkin kalian bakalan lebih nyaman untuk mengkonsumsi Liomi. Tapi kalau untuk aku pribadi sih aku bisa konsumsi dua-duanya. Keempat dari segi harga, nah si Slim Tea ini tuh harganya 295.000 per box dan isinya 16 saset. Sedangkan Liomi ini lumayan sedikit lebih mahal, 325.000 per box dan isinya cuma 14 saset. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir harganya sebenarnya sama aja sih kalau menurut aku, karena dua minuman ini tuh punya fungsi yang berbeda guys. Kalau untuk Slim Tea nih ya, dia tuh kayak bener-bener fokus untuk minuman fiber aja. Sedangkan untuk Liomi, dia itu minuman fiber plus kolagen. Jadi ibaratnya nih ya, selisih sekitar 30 ribuan itu gara-gara si Liomi ini punya double fungsi. Bisa untuk merawat kesehatan kulit juga. Lanjut poin kelima dari cara minum. Pada dasarnya sih cara minum dari Slim Tea dan juga Liomi sama aja. Satu saset dilarutkan dalam air 150 ml, boleh air biasa atau enggak air dingin. Cuma yang ngebedainnya itu dari saran penyajian. Kalau untuk Slim Tea ini disarankan untuk minum 2 saset per hari untuk 1 minggu awal. Sedangkan untuk Liomi disarankan 1 saset per hari kalau kalian punya BMI-nya itu kurang dari 23. Kalau BMI kalian tuh lebih dari 23 disarankan minum 2 saset per hari. Kalau kalian nggak tahu nih cara hitung BMI kalian kayak gimana, gampang guys. Kalian tinggal cari aja di Google, di situ tuh udah komplit semua. Keenam dari segi komposisi utamanya, Liomi dan Slim Tea ini sama-sama punya komposisi fiber suplemen Xylem Hux. Tapi ini perbedaan yang paling signifikannya itu dari kandungan fish kolagen yang cuma ada di Liomi. Selebihnya sih komposisinya menurut aku hampir-hampir sama aja guys. Oke, jadi kira-kira itu aja sih kurang lebih 6 poin yang jadi perbedaan antara Slim Tea dan juga Liomi. Jadi gimana nih? Kalian udah bisa mutusin belum mau beli Slim Tea atau Liomi? Atau kalian masih bingung? Kalau kalian masih bingung nih, gini deh, aku coba kasih kesimpulan dan masukan ya buat kalian. Yang pertama, kalau kalian tuh tipe orang yang picky banget masalah rasa dan juga tingkat kenyamanan ketika mengkonsumsi minuman fiber, go for Liomi guys. Karena Liomi itu rasanya jauh lebih enak dibandingkan Slim Tea. Yang kedua nih, kalau kalian pengen punya minuman yang double fungsi untuk flat tummy serta glowing skin dan kalian punya budget lebih, go for Liomi guys. Tapi nih kalau kalian cuma fokus untuk detox dan juga ngecilin perut aja, go for Slim Tea. Karena toh ya kalau untuk glowing skin kalian bisa maksimalin lewat skincare, ya nggak sih? Udah gitu nih, harga si Slim Tea ini lebih affordable dibandingkan Liomi. Jadi coba deh kalian pikirin prioritas kalian tuh lebih ke arah mana. Oke, sekarang aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak dan paling sering kalian tanyain seputar minuman fiber. Oke, let's go to number 1.
Pertama, ada efek sampingnya nggak sih, Ci? Oke, so far ya, selama aku berbulan-bulan mengkonsumsi minuman fiber dan udah ngabisin beberapa box, aku nggak ngerasain ada efek negatif apapun di tubuh aku. Karena untuk jumlah konsumsinya juga aku batasin, biasanya kayak gini guys. Untuk pertama kali atau ketika aku ngerasa kayak berat badan aku udah mulai naik drastis nih kayak di atas 4 kilo, aku rutin mengkonsumsi minuman fiber ini kurang lebih 1-2 minggu. Pokoknya sampai aku ngerasain oke deh kayaknya udah cukup perut aku kempes sampai segini gitu loh. Jadi selama kurang lebih 1-2 minggu itu aku anggap sebagai proses detox. Nah setelah itu aku tinggal maintain aja guys. Nggak setiap hari juga aku minum, bisa 1 kali dalam seminggu atau 1 kali dalam 2 minggu. Itu tergantung dari apa yang aku rasain dari tubuh aku atau enggak dari makanan-makanan yang aku konsumsi. Jadi nih kalau misalnya aku lagi sering banget mengkonsumsi makanan berminyak atau makanan kotor yang berlebihan gitu ya, aku baru konsumsi minuman fiber ini untuk detox dan juga ngelunturin minyak yang ada di usus. Jadi itu aja sih yang biasa aku lakuin. Dan kalian tahu gak sih cara itu tuh bisa menghemat pengeluaran aku untuk minuman fiber. Karena aku kan gak perlu minum setiap hari. Jadi itu lebih hemat guys. Oke, yang kedua, bisa dikonsumsi sama ibu hamil dan menyusui nggak sih? Nah, kalau ini akan lebih baik dan lebih bijak kalau kalian konsultasikan dengan dokter masing-masing. Karena yang tahu kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan kan pasti dokter ya. Tapi kalau menurut pendapat aku pribadi ya, lebih baik sih kalian jangan dikonsumsi dulu deh Liomi dan juga Flim Tea ini. Apalagi kalau kalian lagi hamil. Toh kan perut kalian juga bakalan membesar, ya nggak sih? Oke, ketiga, usia berapa bisa konsumsi Liomi dan juga Flim Tea, Ci? Kalau aku ya menyarankan sih mendingan si Flim Tea dan juga si Liomi ini dikonsumsi untuk 17 tahun ke atas ya. Kalau usia kalian tuh masih di bawah 17 tahun sih kayaknya masih belum perlu gitu loh. Karena ketika usia kalian masih di bawah 17 tahun, metabolisme tubuh kalian tuh masih sangat amat bagus. Jadi kalau misalnya kalian mau mengecilkan perut atau nggak mau ngempesin perut, kalian tuh cuma harus jaga pola makan dan ditambah dengan olahraga aja itu udah cukup guys. Lanjut keempat, abis BAB bakalan kerasa lapar lagi atau enggak ya? Enggak sama sekali guys, so far sih aku ngerasain malah perut aku tuh terasa lebih plong aja gitu. Dan kalian harus tahu guys, intensitas BAB-nya itu lebih seringnya malah dari malam menjelang subuh. Jadi boro-boro kebayang pengen makan atau lapar gitu, pengennya sih cepet-cepet tidur lagi aja gitu. Oke, kelima, Liomi dan Flim Tea bikin ketergantungan gak sih, Ci? Enggak sama sekali, jadi kalau misalnya kalian mau stop di tengah jalan ya udah stop aja gitu. Lanjut nih ya, keenam, kalau nggak minum lagi bisa gemuk lagi nggak sih? Nah ini nih yang harus dilurusin. Kalian harus tahu guys, Liomi dan Flim Tea itu bukan minuman dewa atau pelangsing instan dan juga permanen. Liomi dan Flim Tea itu pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi pencernaan dan juga pembakaran makanan di tubuh kita bakalan lebih cepat, sehingga BAB pun bakalan lancar. Otomatis bakalan ngebantu perut untuk lebih mengempis. Tapi nih guys, kalau kalian nggak atur pola makan setelah minum Flim Tea atau Liomi, ya pasti gendut dong. Ibaratnya nih ya, misalnya untuk cewek, batas maksimal kalori yang masuk ke tubuh kita per harinya itu 2000 kalori. Kalau kalian misalnya makannya 2500 kalori, kelebihan 500 kalorinya itu ya jadi lemak di tubuh kalian. Jadi kalian jangan nyalain Flim Tea atau enggak Liominya. Wah gila, ini aku minum Flim Tea ngaruhnya cuma 2 minggu, sisanya gendut lagi, nggak ngaruh lagi gitu ya. Please deh ya, jadi netizen tuh harus open minded, coba please ya guys. Minuman Flim Tea dan juga Liomi itu ibaratnya kayak ngebantu kalian aja gitu untuk ningkatin metabolisme tubuh. Kalau kalian pengen punya berat badan yang ideal sepanjang masa, jangan lupa atur porsi makan kalian juga guys. Oke bun, jadi aku harap kalian bisa lebih open minded ya. Oke, ini pertanyaan terakhir deh ya. Kalau dikonsumsi berbulan-bulan dan terus-menerus, lama-lama jadi nggak ngefek lagi, bener nggak sih? No, aku udah konsumsi berbulan-bulan dan udah ngabisin beberapa box, tetap ngaruh kok guys. Kalau misalnya nih di tubuh kalian tuh nggak ngaruh lagi dan nggak ngefek lagi, itu tanda tanya buat kalian guys. Mungkin aja kalian tuh nggak ngatur pola makan dan juga kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Karena inget ya, untuk berat badan yang ideal tuh kalian harus maintain, harus ada usahanya guys. Kalau semua orang cuma mengandalkan Liomi dan juga Flim Tea dan bisa kurus tanpa mikirin kayak pola makan dan juga kalori yang masuk ke dalam tubuh, di dunia ini, di Indonesia ini nggak ada orang-orang gendut guys. Jadi please be smart. Nah, kalau kalian mau tahu full review dan juga pengalaman aku saat mengkonsumsi Liomi dan juga Flim Tea, kalian bisa cek video aku yang ini. Di sana aku udah jelasin lengkap banget mulai dari tips cara minumnya biar kalian nggak bolak-balik WC, dan juga gimana sih cara atur pola makan yang enak untuk nurunin berat badan dan lain-lain. Oh ya guys, satu lagi, kalau kalian mau nonton review Flim Tea aku, jangan lupa pakai headset ya biar lebih jelas gitu ngedengerin suaranya. Oke deh guys, mungkin segitu aja sih video aku kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu kalian mengatasi kegalauan dan kebingungan kalian. Thank you so much for watching. Bye-bye.